Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini kembali melanjutkan pembahasan fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan apa yang merusak puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Sudah selesai di pertemuan sebelumnya hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di pertemuan ini beliau tutup dengan hal-hal yang tidak membatalkan puasa, kemudian masuk di puasa sunnah. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in fa'alahu nasiya au mukrah. Itu hal-hal yang telah lewat. Iya. Dari hal-hal yang merusak puasa seperti berjima, berhubungan badan, ya, atau dia mencium atau menyentuh kemudian keluar maninya, atau ya hal-hal yang terlewat pembahasannya. Kalau dia lakukan karena lupa, seperti makan, minum, sudah lewat juga itu, ya. Dia lakukan karena lupa atau dipaksa makan, dipaksa minum, lam yabtul, puasanya tidak batal. Puasanya tidaklah batal. Jadi yang menjadi pembatal puasa bukan karena makan dan minumnya, tapi sengaja atau tidak. Bukan karena berhubungan badan semata, tapi dia sadar atau tidak. Sengaja atau tidak dia lakukan. Iya, ini yang diperhatikan dalam masalah pembatal puasa. Setelah itu kata beliau, wa in tara ila halqihi dubabun au gubar. Kalau ada lalat atau nyamuk terbang masuk ke tenggorokannya, au gubar atau debu, au tamadmada aw istansyaqa, atau misalnya dia berkumur-kumur atau dia beristinsyak, masukkan air ke hidungnya, fawasala ila halqihi ma, sampai ke tenggorokannya air tanpa dia sengaja, tidak batal juga puasanya. Iya, tidak batal juga puasanya. Au fakkara fa anzal, atau tiba-tiba dia cuma pikirkan istrinya, keluar maninya. Iya, dia hanya pikir istrinya, langsung keluar maninya. Tidak batal puasa. Tidak batal puasanya. Demikian pula kata beliau, au qattara fi ihlilih, atau dia meneteskan sesuatu, dia masukkan sesuatu lewat ihlil. Ihlil itu, mohon maaf, lewat kelamin. Lewat kelaminnya. Iya, dia masukkan sesuatu lewat situ. Ini juga tidak membatalkan puasa. Karena dia bukan jalur tempat masuknya makanan atau minuman. Sehingga kalau dimasukkan di situ tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Demikian pula kalau dimasukkan lewat jalur di belakang, duburnya, di lubang pantatnya, mohon maaf, tidak membatalkan juga puasa. Karena di situ sekali lagi bukan jalur makanan dan minuman. Bukan jalur makanan dan minuman. Sehingga tidak membatalkan puasa kalau ada sesuatu yang masuk lewat jalur itu. Lewat jalur itu. Kemudian kata beliau, awih talab, atau ada orang bermimpi. Kemudian keluar maninya. Mimpi berhubungan badan. Ya, atau mimpi mencium istrinya. Ya, atau mencumbu istrinya. Ternyata keluar maninya di siang hari di bulan Ramadan.
maka ini tidak membatalkan puasanya. Iya, tidak membatalkan puasanya. Dari mana kita tahu? Yaitu dari ucapannya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, la yusbihu junuban in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilam fi Ramadan thumma yasumu. Kata Ummu Salamah, Rasulullah beliau masuk waktu subuh dalam keadaan beliau junub dari jima. Jadi adzan subuh belum mandi junub dari berhubungan badan dengan istrinya. Ghair ihtilam, selain mimpi. Ucapan Ummu Salamah ini berarti kalau ada orang jima berhubungan badan setelah masuk waktu subuh, batal puasanya. Bahkan ada kafaroh yang telah lewat. Tapi ketika beliau katakan selain mimpi, berarti mimpi walaupun setelah subuh, tidur setelah sholat subuh. Ada orang tidur setelah sholat subuh atau tidur siang di bulan Ramadan, mimpi basah, maka tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasanya. Kemudian berikutnya audara'ul qai, ini sudah kita singgung sebelumnya. Waktu kita membahas muntah itu pembatal wudu, pembatal puasa. Itu kita sebutkan muntah yang membatalkan wudu adalah dengan sengaja. Ada orang sengaja muntah, dia masukkan misalnya jarinya di mulutnya kemudian dia muntah, batal puasanya. Tapi kalau dia muntah tidak sengaja, tidak batal puasanya. Ini tidak membatalkan puasanya. Kita sudah sebutkan hadisnya ini sebelumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man istaqa'a falyaqdi." Siapa yang muntah dengan sengaja, hendaklah dia qada. Tapi wa man dara'ahul qai, siapa yang dipaksa oleh muntahnya keluar tanpa dia usahakan, maka fala qada'a alaihi, tidak ada qada baginya. Artinya puasanya sah, tidak batal. Kemudian kata beliau, waman akala yadunu lailan babana naharon aftar. Ini masalah berikutnya. Kalau ada orang makan, dia kira sudah malam, sehari gelap. Karena gelap dia langsung makan. Setelah itu ternyata jelas, nampak terang, masih siang. Oh, batal puasanya. Karena ini dia makan sengaja. Cuman dia kira sudah maghrib. Karena gelap. Kalau ini batal puasanya. Waman akala syakan fi tulu'il fajar. Ini lawannya. Siapa yang makan dalam keadaan ragu, fajar sudah terbit atau belum? Kalau tadi makan di akhir siang, dia kira sudah maghrib. Iya, batal puasanya. Sekarang di awal siang, dia makan di subuh, fajar, dia kira belum terbit fajar. Iya, dia bangun, ingat puasa, langsung dia makan. Iya, dia makan. Ternyata sudah selesai adzan. Sudah selesai adzan. Cuman dia tidak lihat jam, dia bangun langsung makan. Maka gimana ini? Kata beliau, lam yafsul saumu. Puasanya tidak rusak. Kalau ini puasanya tidak rusak. Jadi dibedakan orang yang makan akhir malam, akhir siang, dan orang yang makan di awal, puasa. Itu dibedakan. Kenapa? Karena yang tadi, yang di akhir, di sebelum terbenam matahari, itu dia makan dalam keadaan dia sadar. Dia ingat kalau dia sedang berpuasa. Dia ingat kalau sedang berpuasa. Ternyata belum masuk waktu berbuka. Maka itu batal.
Walaupun ada yang mengatakan karena dia bangun di atas sangkaan kuatnya, tidak batal. Cukup dia tahan dari makan dan minum sampai maghrib. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi hati-hatinya adalah kodok. Satu hari yang lain nanti. Itu lebih hati-hati. Adapun makan di awal yang dia kira belum terbit fajar ternyata sudah terbit, maka ini tentunya dibangun di atas dia tidak sadar, tidak sengaja makan karena dia bangun di sini di atas kebodohannya, ketidaktahuannya akan terbitnya fajar, sehingga mereka membedakan hal tersebut walaupun yang paling hati-hatinya. Kalau kita bangun, kita pastikan dulu ini jam berapa. Iya. Kalau kita bangun, ini kita berada di waktu belum masuk fajar atau belum. Dia ta'akkad dulu. Dia pastikan dulu. Setelah dia pastikan dan dia bangun persangkaan kuatnya di situ belum masuk, maka puasanya sah. Puasanya sah. Tetap nanti dia lanjutkan. Ini adalah merupakan madhab dalam dua masalah ini, bahwa dia tidaklah rusak puasanya yang di awal, yang di akhir rusak. Ini yang disebutkan oleh para ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dari orang-orang Syafi'iyah, Hanabilah, dan yang lainnya. Adapun yang tidak qada di pagi hari itu dikuatkan, dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, karena pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Asma bin Abi Bakar. Dia berkata, aftarna ala ahdi Rasulillah yauma ghaibin. Tsumma tala'atis syams. Kami pernah di masa Rasulullah tetap makan di hari yang mendung. Di hari yang mendung, tertutup matahari, gelap. Setelah itu matahari tiba-tiba muncul. Tentunya dulu tidak ada jam. Beda kalau kita sekarang. Dulu mengandalkan semuanya matahari dan bulan untuk buka puasa. Untuk masuk waktu sholat mengandalkan matahari. Dulu orang kalau mau melihat masuk waktu zuhur, dia keluar dulu muadzinnya. Dia berdiri di bawah matahari. Kalau sudah ada bayangan ke timur sedikit, dia adzan zuhur. Waktu asar masuk, dia ke matahari lagi. Kalau bayangan dianya sama-sama tinggi, dia adzan asar. Kalau dia melihat bahwa matahari sudah terbenam di bawah permukaan laut, dia adzan maghrib. Kalau cahaya merah di ufuk barat atau warna jingga, warna kekuningan itu sudah hilang di ufuk barat, dia adzan isya. Kalau cahaya di ufuk timur tersebar ke kiri dan ke kanan, dia adzan subuh. Tapi kalau cahayanya masih lurus ke atas, dia belum adzan subuh. Orang dulu waktu sholat mengandalkan matahari. Waktu berpuasa juga mengandalkan matahari dan bulan. Mengandalkan matahari dan bulan. Bulan sumu liru'yati. Berpuasalah karena melihatnya. Wa aftiru liru'yati. Berhentilah berpuasa karena melihatnya juga bulan. Itu lihat bulan Ramadan, lihat bulan Syawal. Dan untuk berbuka juga lihat matahari. Waktu subuh mereka akan berhenti makan kalau cahaya sudah tersebar kiri dan kanan di ufuk timur.
Dan kalau seperti itu sudah ada, mereka berhenti makan dan minum. Waktu berbuka, kata Nabi, idza wajabatis syams, jika matahari sudah jatuh, sudah tidak ada lagi di atas permukaan laut dulu. Jadi kalau mendung, maka mereka kadang berpuasa, kadang mereka sudah berbuka, dikira matahari sudah turun. Dulu, kalau kita sekarang, alhamdulillah, di zaman kita ini, jam tangan hampir ada di setiap kita, alhamdulillah. Bahkan yang tidak punya jam tangan ada HP-nya. Bahkan sekarang ada orang sudah punya aplikasi masing-masing. Masuk waktu tiba-tiba ada. Ada sendiri dia, tidak ada yang menyuruh. Inilah kemudahan. Untuk kita zaman ini, zaman sekarang ini, Allah tahu kita semua adalah jauh dari ilmu. Dari mana kita tahu dapat waktu itu tadi belajar. Semua harus belajar, fikih harus tahu waktu. Nah, sekarang kita dibantu. Allah tahu kita sudah mulai malas. Jadi dimudahkan agama itu. Dimudahkan agama itu. Jadi ini kemudahan bagi kita sekarang, alhamdulillah. Ya, jadi sehingga kita tidak ada masalah sebenarnya terkait dengan mendung. Tidak ada masalah bagi kita sekarang. Dikarenakan kita sudah punya ya alat-alat yang mengingatkan kita untuk ya peribadatan kita secara khusus, masalah puasa di bulan Ramadan, masalah buka dan masalah sahurnya. Masalah berbuka dan masalah sahurnya. Kemudian beliau juga berkata, wa in akala syakan fi ghurubis syams fasada saumu. Ini sama dengan tadi. Kalau dia makan dalam keadaan dia ragu matahari sudah terbenam, rusak puasanya. Tidak boleh orang hanya ragu langsung makan. Tidak. Harus dia yakin betul bahwa ini matahari sudah terbenam. Jangan sampai dia bangun lagi ragu-ragu, ini sudah terbenam atau belum. Langsung dia makan. Iya. Kalau dia berbuka puasa, pilih masjid yang cepat adzannya. Tapi kalau sahur, pilih masjid yang lama adzannya. Ini pakai selera. Ada hawa nafsu di situ sedikit. Iya, ada hawa nafsu sedikit. Ini kita tidak boleh buka saat kita ragu. Saat kita ragu. Harus betul-betul yakin. Sebagaimana kita sudah lewat ya pembahasan di awal Ramadan. Ini malam ke-29 misalnya. Malam 29 Sya'ban. Kan kita lihat hilal. Di malam 29 Sya'ban ini kita lihat hilal. Ternyata mendung. Tidak boleh kita puasa besok. Karena besok hari yang meragukan. Tadi kita kalau mendung, kita ragu. Besok itu Ramadan atau bukan? Tidak boleh. Kata Nabi, man shoma yaumas syak. Siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, itu hari ke-30 itu. Faqad asa Abul Qasim. Sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, Rabb Nabi Muhammad. Jadi hal-hal yang meragukan tidak boleh kita lakukan. Kata Nabi, da ma yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu. Jadi kalau kamu ragu, ini matahari sudah terbenam atau belum? Tunggu. Tinggalkan yang ragu itu. Asalnya belum terbenam. Asalnya belum terbenam. Itu asalnya. Iya. Ini kapan kita makan padahal kita ragu, batal puasa kita. Batal puasa kita. Ini yang beliau katakan dari hal-hal yang ya, tidak membatalkan puasa. Dan di sini belum tidak sebutkan hal-hal seperti masalah menelan ludah, gusi. Kita sebutkan sedikit saja. Menelan ludah, apakah membatalkan puasa atau tidak? Maka tidak ada silang pendapat bahwa menelan ludah tidak membatalkan puasa. Belum tidak sebutkan di sini. Menelan ludah tidak membatalkan puasa. Ya, ludah kita sendiri ya, bukan ludah orang lain. Iya. Dan syaratnya belum dikeluarkan, masih di mulut. Tidak boleh kita pergi tampung di luar, baru kita sebentar minum kalau haus dengan dalil ludahku ji. Tidak. Ini yang belum keluar.
belum keluar, tidak membatalkan puasa. Demikian pula dibahas oleh para ulama rahimahumullahu taala damun littah atau asyafatain. Darah dari gusi atau dari lidah atau dari bibir. Apakah membatalkan puasa atau tidak? Nah, di sini masalah darah ini dia membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Tidak boleh kita menelannya. Tidak boleh kita menelannya. Kecuali yang sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan ludah. Itu tidak ada masalah. Yang tidak bisa dipisahkan lagi dengan ludah, itu tidak ada masalah. Kemudian juga yang belum tidak sebutkan adalah an-nakhomah. Apa itu nakhomah? Yang keluar dari tenggorokan seorang, dari dadanya atau dari khoisumnya, lubang hidungnya. Iya, itu juga yang dibahas. Ingus dan semisalnya. Nakhomah itu yang kental, Pak. Kita paham kita? Dahat. Santai. Siapa bapak yang bilang? Dahat ini masalah dahat. Apakah dia membatalkan puasa atau tidak? Kalau ini diperselisihkan. Ini diperselisihkan oleh ulama madhab rahimahumullah. Kalau dalam madhab, dalam fikih Hanabilah, pengikut Imam Ahmad, membatalkan puasa. Alasannya adalah karena menelan nakhomah, dahat, demikian pula ingus, itu tidak boleh karena menjijikan. Itu alasan mereka. Ketika itu tidak boleh ditelan karena menjijikan, maka itu akan membatalkan puasa. Itu menurut mereka. Tapi mayoritas ulama rahimahumullah, mayoritas ulama fikih, orang-orang Hanafiyah, orang-orang Malikiyah, bahkan riwayat dalam madhab Imam Ahmad sendiri yang punya madhab Hanabilah, dia tidak membatalkan puasa secara mutlak tanpa kita melihat itu adalah menjijikan atau tidak. Karena bukan masalah menjijikan yang kita bahas sekarang. Tapi ini adalah masalah dia dari dalam tubuh. Dia adalah bukan yang masuk, tapi dia sudah di dalam. Sudah di dalam. Iya, maka apa bedanya dengan ludah? Ludah kan bedanya tidak menjijikan. Iya, nakhomah dahat cuman menjijikan. Langsung kita beralasan itu membatalkan puasa. Maka tentunya itu tidak terlalu kuat alasan tersebut. Makanya madhab yang benar, pendapat fikih yang benar adalah pendapat mayoritas ulama fikih. Bahwa dahat, apakah yang keluar dari tenggorokan atau yang keluar dari rongga hidung, yang langsung ke dalamnya, maka itu tidak membatalkan puasa walaupun menjijikan. Itu masalah lain. Itu masalah perkara lain dari menjijikannya. Tapi masalah membatalkan atau tidak, maka dia tidak membatalkan puasa. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masalah an-nakhomah. Alhamdulillah ini selesai masalah pembahasan pembatal dan hal-hal yang akan merusak puasa serta yang tidak merusaknya. Kemudian kita masuk di bab sedikit setelahnya, bab siyam tatawwu. Bab puasa sunnah. Puasa itu berputar padanya hukum-hukum syar'i yang 5. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Itu puasa. Tidak selamanya itu puasa wajib atau sunnah atau makruh atau haram. Bahkan puasa bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh, bahkan bisa haram. Bahkan bisa haram. Puasa yang wajib yang belum sudah jelaskan sama kita di beberapa kali pertemuan kita ini.
puasa Ramadan. Itu adalah puasa yang wajib. Yang pertama, puasa Ramadan. Atau puasa qada Ramadan. Itu masih terkait dengan Ramadan. Atau puasa nadar. Seorang bernadar untuk melakukan puasa. Itu puasa wajib. Atau puasa fidyah. Ya, puasa fidyah. Puasa yang dia tidak mampu bayar fidyah. Yang dia tidak mampu bayar fidyah, maka dia puasa. Itu juga puasa wajib. Demikian pula puasa kafarah. Ada orang mendatangi istrinya di bulan Ramadan. Di siang hari. Maka dia bayar kafarah dengan puasa 2 bulan berturut-turut kalau dia mampu. Itu juga puasa wajib. Itu juga adalah puasa wajib. Atau kafarud dihar. Kafarud dihar. Dia mengatakan kepada istrinya, kamu seperti ibuku. Artinya dia lagi mendihar istrinya. Dia lagi mendihar istrinya. Dia menganggap bahwa istrinya itu adalah mahramnya secara nasab. Maka di sini dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia menyentuh istrinya. Kalau tidak mampu, dia bayar makan miskin 60 orang. Sama dengan mendatangi istri di siang hari di bulan Ramadan. Ini namanya puasa kafarah. Demikian pula kalau dia bersumpah dan dia batalkan sumpahnya. Ini namanya puasa kafarah. Ada dia bersumpah misalnya, saya tidak akan melakukan hal yang demikian. Tapi ternyata dia lakukan. Maka harus dia bayar kafarah sumpahnya. Kafarah sumpah itu bebaskan budak kalau ada. Kalau tidak ada, kasih pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak ada, kasih makan 10 orang miskin. Kalau tidak ada, puasa 3 hari. Itu namanya puasa kafarah juga. Itu sumpah. Demikian pula nadar. Ada orang bernadar. Saya akan begini. Iya. Kalau saya dapat begini misalnya. Dan ternyata dia tidak mampu lakukan nadarnya. Maka dia bayar kafarah nadar. Kafarah nadar sama dengan kafarah sumpah. Bebaskan budak kalau ada. Kasih pakaian 10 orang miskin. Kalau mampu. Atau kasih makan 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, kasih dia berpuasa 3 hari. Itu namanya puasa kafarah. Itu namanya puasa kafarah. Ini puasa wajib. Kemudian di sana ada puasa yang diharamkan. Seperti apa itu? Puasa di 2 hari ini. Idul Fitri, Idul Adha. Itu haram untuk berpuasa. Demikian pula ayyamut tasyrik. Hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Haram kita berpuasa. Haram kita berpuasa. Demikian pula puasa saat haid, saat nifas bagi perempuan. Ini tidak dibolehkan. Baginya berpuasa, haram baginya. Demikian pula khusus seorang perempuan. Tidak boleh dia berpuasa sunnah. Haram. Dalam keadaan suaminya ada di rumah. Kecuali dengan izin suaminya. Kalau ada seorang istri langsung berpuasa dengan puasa sunnah. Sementara suaminya tidak safar. Haram baginya untuk berpuasa. Harus dia kasih tahu dulu suaminya. Besok saya mau berpuasa. Kalau suaminya izinkan, dia berpuasa. Dia berpuasa. Kalau tidak, maka haram baginya berpuasa. Puasa yang haram juga adalah puasa Yaumus Syak yang saya bilang tadi. Puasa di hari yang meragukan. Kita ramai-ramai lihat hilal pemerintah. Ternyata mendung. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Besok kita tidak boleh puasa. Ternyata kita dengar tengah malam dilihat di negeri lain. Tidak ada masalah. Tidak boleh. Negeri kita tidak lihat. Pemerintah kita tidak lihat. Karena mereka sudah berusaha. Tidak boleh kita puasa besok. Karena itu hari yang meragukan. Karena itu hari yang meragukan. Haram bagi kita berpuasa. Ini hal-hal yang disebutkan oleh para ulama. Puasa yang haram. Puasa yang makruh. Ada puasa itu makruh. Untuk seorang lakukan. Seperti apa? Puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Arafah. Tapi bagi orang yang haji.
Bagi orang yang tidak haji, sunnah puasa hari Arafah. Tapi bagi orang yang sedang berhaji, tidak boleh dia puasa itu di tanggal 9. Karena dia sibuk wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Karena dia tanggal 8 Dzulhijjah, kan dia ke Mina. Dia ke Mina. Persiapan besok menuju Arafah. Menuju Arafah. Dia tidak berpuasa di situ. Makruh. Kalau dia berpuasa tidak masalah, tapi makruh. Dibenci baginya untuk berpuasa. Supaya dia fokus berdoa, berzikir. Juga karena Nabi tidak berpuasa di haji terakhir. Termasuk puasa yang makruh. Puasa di hari Jumat. Kalau dia tidak berpuasa sebelumnya atau tidak berpuasa setelahnya. Yaitu dia sendirikan puasa hari Jumat. Ini makruh. Tidak haram. Ya, tapi makruh baginya untuk berpuasa di hari itu. Di hari itu. Iya. Misalnya, ya, dia puasa hari ini, Jumat misalnya. Besok tidak berpuasa. Atau kemarin Kamis tidak berpuasa. Makruh. Kecuali puasa-puasa yang memang ya dianjurkan. Seperti puasa Arafah bertepatan dengan Jumat. Itu tidak masalah. Itu tidak ada masalah. Kan itu dianjurkan secara khusus. Selain itu tadi, maka hukumnya puasa sunnah. Inilah yang kita akan bahas nanti. Puasa-puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah. Insya Allah kita ambil di pertemuan depan ini. Ya, jenis-jenis puasa yang disunahkan dalam syariat kita, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk di pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya Ustaz kalau kita berhaji atau umroh tanpa mahram? Karena kemampuan hanya satu orang. Tidak cukup dana untuk pergi berdua. Haji atau umrohnya sah, tapi berdosa. Karena tidak pakai mahram. Karena mahram itu bukan hanya syarat haji. Bukan hanya syarat umroh. Tapi memang syarat safar. Jadi bukan karena hajinya. Bukan karena umrohnya. Tapi memang syarat safar bagi seorang perempuan bawa mahram. Maka kalau ada seorang perempuan safar, walaupun bukan haji, bukan umroh, tanpa mahram, dia berdosa. Dia berdosa. Tapi karena ini masalah jalan haji, umroh, sama jadinya. Cuman hajinya tetap sah, umrohnya tetap sah. Umrohnya tetap sah. Itu kalau kita berbicara sah. Berbicara dosa, berdosa. Iya, sama dengan orang sholat di rumah yang dia curi. Ini rumah bukan punyanya. Iya, tapi dia pergi berperkara di pengadilan. Dia tahu bukan rumahnya. Tapi dia berperkara di pengadilan. Karena dia punya bukti yang dia menurutnya kuat atau bisa menyogok. Akhirnya dia menang. Sholatnya di situ sah, tapi dia berdosa. Karena sholat di rumah yang dia rampok. Di rumah yang dia curi. Iya. Seperti itu. Ada orang mau pergi ke masjid. Pergi masjid. Dia curi motor, sepeda. Tetangganya di rumah. Iya. Dia pergi masjid. Dia curi. Atau dia curi sandalnya. Mau berwudu ke depan. Iya. Dia langsung pakai sandal. Sandalnya orang. Apa hukumnya? Wudunya sah. Tapi berdosa pakai sandal orang. Lebih baik kita jalan tanpa sandal daripada berdosa. Jadi ini contoh-contohnya seperti itu. Jadi berdosa karena menggosok. Menggosok. Gosok itu mengambil punya orang tanpa izin. Ya. Jadi berdosa tapi ibadahnya sah. Ibadahnya sah. Dan ini pendapat yang paling pertengahan dalam masalah ini. Umroh tanpa mahram, haji tanpa mahram, ini yang paling pertengahannya. Berdosa
tapi sah. Kan di sana ada yang berpendapat tidak sah. Ada yang berpendapat tidak sah. Ini terkait dengan orang yang safar haji, safar umroh tanpa mahram. Sahkah sholat kita apabila imam kita laki-laki yang belum balik tetapi makhrajnya bagus? Kalau dia sudah tahu seputar hukum sholat, sah. Sah. Dari zaman terdahulu itu sudah ada imam yang belum balik mengimami dan sholatnya sah. Yang penting dia tahu hukum sholat. Dia tahu hukum seputar sholat. Wallahualam. Apa Ustaz mau tanya, kakak saya perempuan umur 50 tahun sudah terhitung setahun beliau tidak haid dan telah menganggap bahwa beliau telah menopause. Qadarullah saat ini keluar lagi darah. Apakah itu masih dikatakan haid Ustaz atau apakah darah istihadah? Lalu bagaimana dengan sholatnya Ustaz? Tergantung. Dia lihat darah itu apakah di atas ciri darah haid? Karena seorang itu walaupun dia sudah dinyatakan tidak haid lagi, kemudian keluar lagi darah, maka yang dilihat darah. Karena di Quran yang diisyaratkan adalah darah. Wa yas'alunaka 'anil mahil. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang darah haid. Qul huwa adan. Katakan dia adalah najis. Jadi yang dibicarakan adalah darah. Kalau kita melihat yang keluar itu, walaupun usia kita sudah nenek-nenek, tapi keluar darah di atas ciri darah haid yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau katakan damul haid, damun aswad yu'raf. Darah haid itu darah yang merah kehitaman, dikenal oleh perempuan. Dikenal. Dia warnanya seperti benda terbakar. Warna kehitaman. Berbau. Itu darah haid. Ada baunya. Iya. Kalau kita bingung, masukkan di air. Masukkan di air. Kalau airnya warna merah, darah haid. Tapi kalau airnya warna keruh, bukan darah haid. Itu semua Nabi yang katakan. Litajlis fi mirka. Hendaklah seorang perempuan yang ragu itu darah haid atau bukan, duduk di baskom. Kan syariat kita ini adalah syariat yang sempurna. Iya, semua diatur, semua diurus. Iya, semuanya. Maka kalau seorang perempuan ragu ini darah haid atau bukan, masukkan di air. Kalau disirami air atau masukkan di timba, airnya ternyata warna merah, darah haid. Dan kalau airnya berwarna keruh, bukan darah haid. Itu dilakukan oleh ibu tadi. Iya. Dia harus perhatikan itu. Jangan dia hukumi, oh sudah menopause saya, bukan haid ini. Enggak, itu perasaan tak itu. Pastikan dulu. Cium darahnya. Kalau busuk, haid gitu. Kalau kita sudah cium-cium, tidak ada baunya, bukan haid. Itu karena ada urat yang tergeser, yang lecet, atau ada urat tak putus sehingga mengalirkan darah. Mengalirkan darah. Jadi itu diperhatikan, wallahualam. Sini ada pertanyaan lagi. Ana bingung Ustaz. Antara berangkat ke TA Tabligh Akbar di Topoyo atau tidak? Kalau anak berangkat, anak kehilangan pendapatan selama 4 hari. Masya Allah. Pendapatan cukup lumayan banyak Ustaz. Pertanyaan anak Ustaz, mana yang utama? Menuntut ilmu atau menafkahi keluarga? Padahal saya mampu menutupi kebutuhan istri dan anak-anak selama 4 hari. Masya Allah. Iya. Apa yang harus kita katakan kepadanya? Belajar menuntut ilmu ya.
melakukan rihlah, khususnya begitu. Melakukan perjalanan untuk belajar, itu sunnah. Sunnahnya para Rasul. Iya, sunnahnya para Rasul. Bahkan sudah dari zaman ke zaman, Nabi Musa melakukan rihlah, perjalanan untuk belajar. Dia kalimur Rahman. Allah berbicara langsung kepadanya. Tapi dia melakukan safar, perjalanan untuk belajar bersama pelayannya menuju Khidir. Yang mana Khidir ini adalah diperselisihkan nabi atau orang soleh. Tapi Rasul berjalan safar ke sana untuk belajar. Iya. Ini yang ditunjukkan. Demikian pula ini yang dilakukan dan ditunjukkan, dianjurkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Kepada para sahabat. Dulu di masa Nabi, orang-orang melakukan rihlah. Melakukan perjalanan belajar ke Nabi. Ada yang tinggal 2 bulan, kemudian kembali ke kampung. Iya. Melakukan perjalanan. Dan banyak sekali yang datang kepada Nabi hanya untuk melihat sholat. Bagaimana Nabi sholat. Bagaimana Nabi sholat. Itu mereka melakukan perjalanan. Dan dulu yang kisah yang terkenal Umar bin Khattab. Umar bin Khattab belum seorang yang mulia, tapi belum juga kerja dunia. Karena ada pekerjaannya, maka belum gantian dengan tetangganya. Hari ini dia kerja untuk punya dia dan punya tetangganya. Besok, jadi tetangganya pergi belajar. Besok kalau dia sudah kembali, orang itu kerja, dia yang pergi belajar. Dia yang pergi belajar. Karena belajar itu hal yang kita butuhkan. Bukan di dunia ini saja. Belajar itu hal yang kita butuhkan untuk akhirat kita. Kalau kita kerja dunia, bisa jadi hanya untuk dunia kita saja. Kalau kita tidak sedekahkan. Untuk kita makan, untuk kita minum, untuk kita pakai. Itu kalau dunia. Kalau dunia. Tapi kalau belajar, untuk kita bawa ke akhirat. Karena dengan kita keluar belajar, kita akan didekatkan dengan surga. Kita pahami semua hadits kan. Supaya kita tidak terlalu ragu begitu. Kita sudah kerja setahun. Iya. Kita lakukanlah sunnah namanya rihlah. Supaya kita tahu keadaan orang di sana. Kadang kita di sini Masya Allah. Santai-santai kita belajar karena banyaknya majelis ilmu. Tapi nanti dengan perjalanan ke tempat lain, ternyata di sana ada orang-orang belajar hanya sekali sebulan. Iya. Ada orang hanya belajar hanya sekali 6 bulan, sekali 3 bulan. Iya. Itu yang kita pahami dari mereka kalau kita pergi. Kalau kita pergi, di samping lagi kan kita jumpa kawan, jumpa saudara-saudara muslim yang lain. Iya. Sebagian salaf, maksudnya orang-orang terdahulu, mereka berkata, liqa'ul ikhwan zawalul ahzan. Berjumpa kawan itu menghilangkan kesedihan. Kalau kita berjumpa lagi dengan orang-orang, itu hilang sedih. Biar banyak masalah di rumah. Kalau kita ke sini, sejenak hilang. Walaupun sebentar muncul lagi. Begitu. Iya. Hilang itu masalah kalau kita jumpa kawan. Jumpa kawan. Ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya begitu. Jumpa teman, hilang masalah. Hilang masalah. Apalagi kita melihat orang-orang yang tidak biasa kita lihat. Kalau kita tanya apa kerjaan tak dari mana, saya dari ini berapa jam dari sana. Itu membuat kita Masya Allah. Muncul lagi nanti kita kembali ke Makassar. Semangat kita datang belajar walaupun hujan.
Nah di sana saja orang 4 jam datang, kita ini hanya 4 menit tidak datang. Kan begitu jadinya nanti. Iya, begitu nanti jadinya. Makanya sunnah itu melakukan rihlah, melakukan perjalanan untuk belajar. Orang dahulu ada yang jalan dua bulan karena satu hadis. Karena satu hadis. Nah, ini jadi kita jangan pertimbangkan. Kata Ali bin Abi Thalib, yang supaya kita pilih yang mana sebenarnya ini kita pilih. Ali bin Abi Thalib berkata kepada muridnya, Kumail namanya. Ya Kumail, alaika bil ilm. Fa innal ilma yahrusuka wal mal anta tahrus. Wahai Kumail, hendaklah kamu selalu pentingkan namanya ilmu. Tabrakan dunia ilmu, pentingkan ilmu. Karena ilmu itu akan menjagamu. Sementara harta, kalau kamu dahulukan dia, harta kamu yang akan menjaganya. Perbedaannya, kalau kita dapat ilmu malam hari ini, itu yang akan menjaga kita untuk kehidupan kita berikutnya. Iya, itu menjaga kita. Tapi kalau kita dapat harta hari ini dengan meninggalkan ilmu, harta itu kamu yang menjaganya. Kamu yang menjaganya. Jadi kamu dapat tadi itu 4 hari, yang kamu tidak pergi belajar gara-gara itu 4 hari, penghasilan tadi padahal tertutupi, kebutuhan, kamu akan menjaga. Yang kamu dapat 4 hari tadi, itulah yang kamu akan jaga ke depan. Sementara kalau kamu dapat ilmu, kata Ali bin Abi Thalib, ilmu itu akan menjagamu. Terjaga kamu di dunia. Masuk alam kubur kamu terjaga. Ditanya oleh malaikat kubur. Iya, siapa Tuhan? Apa agamamu? Siapa nabimu? Kamu jawab karena ilmu. Ketika ditanya dari mana kamu tahu? Ketika kita jawab, Roh, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam. Ditanya oleh malaikat, dari mana kamu tahu? Saya belajar. Saya belajar. Daripada nanti kita sibuk dunia, masuk di kuburan, ditanya dengan pertanyaan sama. Siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Apa agamamu? Tidak tahu. Siapa nabimu? Tidak tahu. Karena ini zaman tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa saya dikte sekarang. Saya tidak bisa bilang, kalau kamu masuk kubur bilang saja, kamu muridnya Ubay, aman. Tidak bisa begitu, Pak. Tidak bisa begitu. Masing-masing orang menjawab sesuai dengan amalannya ini di dunia. Iya, tidak bisa berbohong orang. Iya. Ketika tidak bisa menjawab, apa kata malaikat? Ma darait wala talain. Kamu tidak pernah cari tahu? Kamu tidak pernah baca? Kan celaka. Di alam kubur itu. Belum lagi nanti ketika kita kembali kepada Allah. Di hari kiamat. Iya. Nanti kan kita akan ditanya. Tentang umur. Kamu habiskan untuk apa? Masa mudamu. Kamu usangkan di mana? Kan semua ditanya. Tentang hartamu. Dapat di mana? Belanjakan di mana? Kalau sekarang kita dapat harta ini setahun. Kemudian kita pernah belanjakan. Pergi ke tabligh akbar. Masya Allah. Kita belanjakan di jalan belajar. Masya Allah. Pahala kita. Yang besar. Ini alhamdulillah tentunya jangan dipertimbangkan sebenarnya kalau memang tertutup semuanya. Beda kalau kita punya keluarga yang harus dicukupi, kita tidak bisa cukupi kecuali harus ini, karena tidak boleh kita mempertentangkan antara yang wajib dan yang sunnah. Tapi kalau yang wajib cukup, lakukan yang sunnah. Lakukan yang sunnah, wallahu alam. Masya Allah, terlalu panjang. Jadi kita poin gini. Cukup ya. Iya. Tutup warkop ya. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.